kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Mawandi. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Baik, reading kali ini untuk kamu yang punya zodiak yang punya pasangan atau orang yang ditaksir itu berzodiak Scorpio ya. Kita mau lihat seberapa sih kecocokan kamu dengan zodiak Scorpio. Kita lihat dulu kita dapat berapa kartu ya. Kita minta Spirit God, Higher Self, Holy Spirits, Ancestors untuk guidance kita, untuk memberikan sebuah petunjuk untuk orang yang saat ini kamu jalani yang berzodiak Scorpio. Kita bagi jadi 4 aja ya. Oke, di depan ada 4 pile, boleh silahkan dipilih dengan menggunakan intuisinya kamu. Ajukan pertanyaan, bayangkan orang yang mau ditanyakan. Kita clearkan energi kartunya ini dengan batu kristal ya. Jadi kawan-kawan boleh bisa menggunakan batu kristal juga untuk memilih. Kemudian bayangkan si Scorpio-nya yang saat ini kamu taksir atau saat ini sedang dekat, sedang menjalani hubungan dengan zodiak Scorpio. Kalau misalnya kamu nggak tahu Sun rising-nya, maksudnya kalau misalnya kamu nggak tahu, ini karena hubungan percintaan perasaan, jadi saya lebih fokuskan pada yang moon-nya adalah Scorpio. Tapi kalau misalnya kamu tidak tahu sun moon rising-nya dia itu apa, kalau kamu nggak tahu moon-nya dia itu apa, kamu boleh pakai sun-nya dia atau rising-nya dia. Jadi sesuai dengan zodiak pada umumnya itu aja ya. Kalau misalnya kamu tahu moonnya, kamu boleh cek ke zodiak dia moonnya itu apa ya, karena moon yang mengatur perasaan atau area percintaan. Oke, kalau misalnya sudah memilih, kita langsung mulai aja. Kita lihat seberapa besar kecocokan kamu dengan zodiak Scorpio yang saat ini kamu jalanin atau saat ini dalam kondisinya kamu taksir atau lagi deket ya. Sebelumnya saya minta kawan-kawan untuk jangan lupa untuk like dan share video ini dan juga subscribe di channel saya, karena saya akan mulai konsisten untuk upload yang ada hubungannya dengan astrologi ya. Untuk semoga aja bisa dimulai di bulan Mei, bisa mulai readingan di astrologi per bulannya ya, karena belakangan ini karena mungkin waktunya lebih banyak ya, karena sudah mulai berhenti bekerja ya, sudah mulai stop dan kemudian konsentrasi full di tarot ini, kemudian di konsentrasi di suatu hal yang mungkin saya kerjakan saat ini, jadi udah mulai stop dari pekerjaan tetap. Oke, jadi punya banyak waktu untuk bikin video astrologi ya, jadi punya banyak energi untuk melakukan hal tersebut. Oke, dan kemudian untuk kawan-kawan yang mungkin tertarik di bidang spiritual, terus pengembangan diri, motivasi dan law of attractions, boleh cek di channel kedua saya yang saya fokuskan di bidang tersebut. Oke, sebagai informasi lain, kalau misalkan tertarik di bidang spiritual, pengembangan diri, law of attractions dan motivasi, boleh cek juga di channel kedua saya yang lebih saya banyak bahas tentang permasalahan ini, tapi nggak hanya tentang spiritual, tetapi ada mungkin tips dan trik tentang pengembangan diri, terus kemudian mungkin ada quotes untuk motivasi dan juga law of attraction yang sudah saya mungkin gunakan atau saya pakai dalam kehidupan saya yang cukup banyak merubah pola pemikiran saya, terus kemudian juga merubah hidup saya. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk kamu yang pasangannya zodiak Scorpio, yang pile pertama, kita lihat seberapa kecocokan kamu dengan si zodiak Scorpio ini. Oke, kita lihat ya. Oke,
Oke, dari kartu ini tergambar bahwa untuk masalah cocok atau enggaknya nggak kelihatannya, tetapi di sini terlihat kayaknya kamu mencocok-cocokkan diri dengan si Scorpio-nya kamu, dan atau juga Scorpio-nya kamu mencocok-cocokkan diri dengan kamu. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin sebenarnya dari pemikiran, dari mungkin dasar-dasar pemahaman, atau mungkin dasar-dasar komunikasi atau segala macam itu, mungkin kamu sama dia banyak sekali perbedaan ya, mungkin banyak sekali perdebatan, tetapi karena mungkin perasaan yang kamu simpan untuk Scorpio-nya kamu cukup dalam, atau mungkin Scorpio-nya kamu mungkin mencintai kamu sangat dalam, sehingga berusaha untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi ada banyak kayak apa ya, banyak hal yang bertentangan, tetapi terlihat sekali berusaha untuk bahas masing-masing, bersedia antara kamu dengan Scorpio-nya kamu itu bersedia untuk saling mundur, ambil satu langkah mundur gitu. Jadi untuk otomatis kalau energinya kamu dengan dia terus-terusan seperti ini, tentunya hubungan kamu sama dia akan cukup panjang ya. Karena kenapa? Dalam hubungan kita pada dasarnya itu dua orang yang berbeda, pemikiran kita berbeda, latar belakang kita berbeda, pemahaman kita berbeda tentang suatu hal. Tapi kalau misalnya kita nggak memaksakan kehendak kita, kamu harus dengerin saya harus ngikutin kamu atau segala macam, itu otomatis kedua belah pihak saling ngambil langkah mundur. Jadi sebenarnya perperangan yang terjadi antara kalian berdua itu bisa kalian hindari, walaupun berdasarkan energinya kamu dengan dia itu merupakan energi yang berlawanan, oppositionnya. Kalau misalnya zodiaknya Scorpio ya, mungkin kamu adalah orang-orang yang mungkin berzodiak Virgo, atau mungkin orang-orang yang berzodiak Gemini, atau orang-orang yang berzodiak Pisces ya. Jadi tiga tipe zodiak ini merupakan tiga yang cukup berlawanan dengan pola pemikiran si Scorpio. Jadi saya merasa bahwa dari energinya kalian itu banyak sekali pertentangan. Cuman kalian di sini terlihat bersedia demi pasangan, ibaratnya membuang egonya masing-masing. Jadi ambil satu langkah mundur, dia juga ambil satu langkah mundur. Ya, jadi terlihatnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk masalah apa ya yang lebih banyak akan muncul ya di antara hubungan kalian berdua. Kalau misalnya kamu sama dia udah jadian, kita lihat banyak masalah apa yang muncul. Atau kalau kamu baru mau jadian, masih dalam tahap nguber-nguberan, kira-kira kalau jadian akan muncul masalah apa ya, masalah yang lebih dominan ya. Oke, di sini kartunya The High Priest ya. The High Priest itu kalau untuk zodiak Scorpio, jadi mungkin High Priest biasanya menandakan suatu rahasia atau suatu seseorang yang berintuisi tajam ya. Jadi Scorpio kebetulan adalah seseorang yang cukup intuisinya cukup panjang, cukup dalam, cukup tajam. Jadi kemungkinan masalah yang muncul di antara kalian berdua ini disebabkan, misalnya contoh ya, Scorpio tipe orang yang misterius. Mungkin kamu tipe orang yang dalam hubungannya kamu dengan dia nggak suka seseorang yang main rahasiaan, tetapi Scorpio pada dasarnya memang energinya dia membawa sesuatu yang misterius, dan kemudian Scorpio juga nggak terlalu suka untuk terlalu open tentang kepribadiannya dia, tentang pemikirannya dia kepada orang lain, seperti itu. Jadi permasalahan yang banyak muncul mungkin permasalahan ini. Jadi ada kerahasiaan, atau mungkin ada boundaries yang dia buat ya, batasan-batasan yang dia buat yang kamu mungkin sulit untuk sentuh karena dia nggak bersedia untuk share keseluruhan isi hatinya dia, pemikirannya dia kepada kamu. Mungkin ini yang membuat kamu ngerasa bahwa dia tuh terlalu dalam sekali hatinya dia, terus misterius sekali. Nah, atau ya, karena ini adalah general reading, jadi saya membacakan keseluruhan kartu yang mungkin ada kemungkinannya keluar ya. Jadi mungkin juga hubungan kamu sama dia yang banyak permasalahannya ada dikarenakan Scorpio itu memiliki intuisi yang cukup kuat. Jadi dia bisa menebak pikiran kamu. Nah, kamu juga mungkin tipe orang yang gak suka ditebak. Ibaratnya terkadang ya, kalau orang yang intuisinya kuat itu kadang dia suka lebih mungkin terdengar atau nadanya terkesan lebih angkuh, karena dia merasa dia mengetahui sesuatu yang
belum terjadi. Nah, mungkin hal ini bikin kamu awalnya 1, 2, 3 kali mungkin kamu ngerasa cukup kagum dengan kemampuannya dia, tetapi lama-kelamaan kamu ngerasa terintimidasi dengan sikap atau pemikirannya dia, dan ini yang menyebabkan kalian berdua akan lebih sering mungkin berdebat lah, atau mungkin saling berlawanan pemikiran atau pandangan. Tetapi di sini kembali lagi, tadi kartu temanya adalah Nine of Wands, yang membuat saya merasa bahwa walaupun kamu sama dia saling bertentangan pemikiran dan pola pandangnya, tetapi bersedia untuk saling mundur. Ibaratnya walaupun kalian dalam, kalau misalnya kondisi perang ya, kalian berdua tuh sama-sama siap siaga untuk perang, tetapi nggak ada yang maju untuk menyerang duluan, itu maksudnya seperti itu. Kemudian kita tarik untuk kartu sarannya ya, masalah saran dari situasi ini atau hubungan ini untuk kamu itu apa. Ini untuk kamu ya, saran untuk kamunya. Oke, kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, and Sisters untuk memberikan. Oke, this one ya, saya pakai this one aja ya. Oke, kita buka yang kartu sudah terbuka aja ya. Oke, di sini adalah the rightful ya, be wise not right ya. Di sini kamu diminta untuk menjadi seorang yang bijak. Jadi karena memang pada dasarnya kamu dengan Scorpio-nya kamu itu banyak sekali perbedaan ya, dan perbedaan itu sering muncul dikarenakan kita ingin menjadi benar atau menjadi menang dalam setiap situasi dan kondisi. Nah, situasi ini menuntut kamu untuk dengan menggunakan kebijakannya kamu. Jadi berarti kalau pada saatnya mesti mundur, terkadang kita mengizinkan, kalau memang kita care sama orang ini, kita sayang dengan orang ini, terkadang mengizinkan dia untuk ngoceh dengan dia merasa dengan pemikirannya dia itu, biarkan aja gitu. Dan kemudian kita mundur satu langkah, kita biarkan dia bercuap-cuap, membuat dia merasa kayaknya oke, tetapi setidak-tidaknya hubungan kamu dengan dia itu damai dan harmonis. Jadi ibaratnya terlihat kamu ngalah gitu, mundur, terlihat terkalah, tapi sebenarnya kamu menang dalam hubungan ini, karena kamu bisa mempertahankan this relationships gitu dalam hubungan ini. Jadi untuk kawan-kawan yang Scorpio-nya kamu pilih file yang pertama, kamu diminta untuk lebih bijak, tetapi bukan menuntut kamu yang harus benar, karena kalau misalnya kamu menuntut untuk benar, otomatis akan lebih banyak pertengkaran yang terjadi di antara kamu dengan dia, karena pada dasarnya hubungan kamu sama dia, energi kamu dengan dia tuh memang saling berlawanan ya, seperti itu ya. Sama seperti ini gambarnya seorang panglima perang yang siap perang gitu ya, dia sudah siap dengan senapan-senapannya. Di sini banyak sekali prajurit-prajuritnya. Kalau kawan-kawan bisa lihat ya dengan jelas, ada banyak sekali prajuritnya untuk siap perang, tetapi mereka masih dalam siap siaga, jadi belum menyerang ya, seperti itu. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih file pertama, terima kasih sudah simak. Jangan lupa like dan share-nya ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih file kedua ya, pasangan kamu Scorpio. Kalau milih file yang kedua, kita lihat ya seberapa cocokkah kamu dengan dia ya. Di sini ada Knight of Wands ya. Oke, kita lihat the Knight of Wands lagi yang muncul ya. Oke, the Knight of Wands di sini menandakan adalah seseorang yang menyukai petualangan ya. Mungkin karena kita berbicara tentang Scorpio, jadi mungkin yang keluar adalah Wands ya. Mungkin yang belakang juga Wands. Let's me contek dulu. Oke, ternyata yang ketiga dan keempat bukan ya. Oke, di sini saya lihat energinya ya. Kita lihat untuk the Knight of Wands ya, kamu Scorpio-nya kamu di sini. Hubungan kamu sama dia apakah cocok atau tidak? Di sini terlihat kayaknya agak kurang, ibaratnya kamu sama dia nggak terlalu cocok ya. Ibaratnya nggak cocoknya gimana? Maksudnya dia tipe orang yang suka berubah-ubah ya dalam pemikirannya dia. Jadi mungkin kamu adalah tipe orang yang lebih suka pada mungkin suatu hal yang kepastian, tapi energi yang dia berikan kepada kamu ngerasa sepertinya dia itu tipe orang yang suka ganti-ganti atau berubah-ubah, atau mungkin seseorang yang pelin-pelan ya, kalau boleh dibilang pelin-pelan.
Ini disebabkan karena dia butuh perubahan dalam hidupnya dia menyukai perubahannya. Di sini Knight of Wands ini biasa ditandakan dengan seseorang yang mempunyai energi cukup cepat dan kemudian melakukan segala sesuatu dengan cepat, dan ibaratnya dia kalau misalnya berjalan melangkah itu ibaratnya nggak mau nunggu karena dia berjalan lebih cepat ya. Kamu mungkin berjalannya lebih lambat, dia ibaratnya nggak bersedia untuk menunggu kamu, dan ini yang membuat kamu ngerasa sepertinya cukup lelah mengikuti energinya dia. Ibaratnya kayak kuda sama keledai. Kuda mungkin berlari dengan cepat, keledai karena kakinya pendek-pendek jadi dia mengikuti si kuda, energinya kuda itu dengan capek dan dengan lelah, dan kamu itu seperti ini. Jadi antara kamu dengan dia itu nggak terlihat kecocokannya, dan dia juga tipe orang yang nggak bersedia untuk menunggu. Dia kemudian tipe orang yang suka rubah-rubah, suka ganti-ganti, dan pergantiannya dia ini juga disebabkan atau dipengaruhi dari energinya kamu yang mungkin cukup lambat ya. Terkadang kita bersama dengan seseorang itu kita saling mempengaruhi, sama seperti batu kristal ini. Pada saat batu kristal ini pada dasarnya mempunyai energi tersendiri, tapi pada saat kita pegang kita sendiri punya energi tertentu, akhirnya saling mempengaruhi seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ketidakcocokannya kamu dikarenakan energinya dia yang terlalu cepat berubah, terus kamu sulit sekali untuk mengikuti perubahan yang terjadi dengan dia. Oke, nah kemudian kita lihat ya permasalahan kamu sama dia yang banyak terjadi ya. Permasalahan apa yang akan lebih banyak dominan terjadi ya, yang akan lebih sering terjadi antara kamu dengan dia, dengan kawan-kawan yang memilih file kedua Scorpio. Oke, permasalahannya sering terjadi yaitu dia Knight of Wands ya, karena energinya dia itu suka sekali berubah-ubah, jadinya kamu otomatis sulit sekali untuk mengikuti geraknya dia ya. This is the synchronicity ya. Synchronicity di sini Knight of Wands, juga kamu dapatnya Knight of Wands. Permasalahannya yaitu dia ya, ketidakcocokannya kamu dikarenakan dia yang suka berubah-ubah, jadi kamu sulit untuk mengikuti energinya dia. Oke, nah kemudian kita lihat untuk kawan-kawan sarannya untuk dalam situasi ini apa ya. Saran untuk kawan-kawan yang memilih file kedua, let's see. Sober up. Oke, kamu diminta sebenarnya untuk sarannya ya. Sebenarnya keputusan dikembalikan lagi kepada kawan-kawan sendiri ya. Di sini ada kartunya The Drunken Fool. Maksudnya The Drunken Fool ini kalau misalnya kamu saat ini masih dalam ibaratnya senang-senangnya sama dia, sulit untuk kamu menarik diri kamu dari hubungan ini, yang diminta kepada kamu jangan terlalu sedih ya, jangan terlalu sedih. Terus kemudian kamu harus menyadari apabila kamu melanjutkan hubungan ini, kamu itu akan seperti itu kondisinya. Ibaratnya kamu mungkin berlari mengikuti dia dan kemudian kamu capek sendiri. Setelah capek, dia nggak akan nungguin kamu, malah mentertawakan kamu. Jadi kamu akan terus energinya kamu dengan dia, hubungannya akan terus lari ngejar dia dan menyesuaikan diri terus dengan dia. Tapi kamu nggak akan bisa sampai titik di mana kamu dengan dia menjadi suatu energi yang bergabung atau bercampur menjadi satu, dikarenakan dia selalu berubah-ubah ya. Jadi ibaratnya untuk sesuatu hal yang berubah kita sulit sekali untuk beradaptasi. Sama juga dengan kamu tinggal di dalam satu rumah yang rumahnya terusan goyang-goyang, kamunya udah capek di goyang-goyang tapi nggak ada tempat untuk beristirahat, kamu terus di mabuk-mabukin ya. Makanya di sini ada Drunken Fool ya. Kalau misalnya kamu bisa keluar dari situasi ini, maksudnya nggak terlalu bisa untuk tidak mencintai dia lagi atau berusaha untuk kamu jangan berusaha untuk punya pemikiran untuk menaklukkan orang ini gitu loh. Nah kalau misalnya kamu bisa untuk keluar dari situasi ini, otomatis akan ada ibaratnya kamu akan bisa mencari hubungan yang mungkin lebih cocok dengan kamu ya, dengan energinya kamu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa untuk saat ini masih kuat-kuatnya tarikannya, masih kenceng-kencengnya rasa sayang kamu sama dia, masih sulit untuk melepaskan dia, ya otomatis kamu diminta untuk ya jangan sedih ya, bertanya pada diri kamu sendiri, apakah kamu bahagia dengan situasi ini atau tidak. Kalau misalnya kamu masih belum bisa melepaskan diri dengan dia ya, kamu harus tanya diri kamu sendiri, kamu bahagia nggak dengan situasi ini. Kalau misalnya kamu nggak bahagia ya ada baiknya kamu mungkin lepaskan situasi ini, atau mungkin melepaskan perasaan ini, atau melepaskan hubungan ini dengan dia, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua. Terima kasih sudah simak.
kita lanjut untuk teman-teman yang menghubungi yang reading di pile yang ketiga ya. Kita lihat. Oke, kita lihat kecocokannya kamu dengan si Scorpio-nya kamu ya. Di sini ada Ten of Cups dan kemudian gambarnya cukup indah ya. Ada dua pasangan lagi berpelukan ya. Jadi sebenarnya hubungan kamu sama dia itu ibaratnya kamu sama dia tuh hubungannya dengan jiwa, dengan soul. Saya nggak mau bilang bahwa mungkin this is your twin flame atau this is your soulmate, saya nggak mau bilang seperti itu, tetapi hubungannya kamu sama dia itu benar-benar menggunakan jiwa sama hati. Bahkan ada beberapa dari kawan-kawan, yang nggak semua, tapi ada beberapa dari kawan-kawan bisa sampai bertelepati dengan pasangan yang kamu, dengan si Scorpio-nya kamu. Kenapa maksudnya bertelepati? Misalnya kamu lagi ngambil HP mau SMS dia, atau dia udah SMS duluan nanya, mungkin kamu mau tanya dia udah makan belum atau mau makan apa nanti sore, tiba-tiba pas mau ambil HP baru mau ketik SMS dia udah klik duluan bilang nanti mau makan apa. Ya ibaratnya kamu sama dia punya pemikiran yang sama. Pada saat kamu mikirin dia, dia juga sedang memikirkan kamu. Jadi ibaratnya kalian berdua hubungannya amat sangat cocok. Oke, di sini ada Ten of Cups ya. Kawan-kawan tahu cups itu menandakan perasaan, cinta. Ten itu merupakan sesuatu yang fulfillment ya, suatu hal yang full ya, penuh. Oke kawan-kawan, kemudian kita lihat untuk permasalahan yang mungkin lebih dominan bisa kalian hadapin saat hubungan kalian berdua ini kalau misalnya lagi bersama itu apa ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga, permasalahannya yang sering dihadapin ya. Oke, di sini terlihatnya ada Page of Swords ya. Oke, kalau dari kartunya terlihat permasalahan yang akan lebih sering kalian hadapin di sini adalah saling ketergantungan satu sama lain ya di sini. Salah satu dari kalian itu kayaknya nggak bisa melakukan apa-apa tanpa tanpa pasangan kamu. Misalnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa dia juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya nggak ada kamu. Ini bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi ini bisa memperlambat pertumbuhan atau perkembangan jiwanya kamu. Misalnya contoh gimana? Mungkin karena saking cintanya ya, karena di sini terlihat sekali kalian sangat cocok ya. Ibarat seorang ibu dengan anaknya ya. Misalnya ibunya saking sayang sama anaknya, akhirnya melindungi anaknya tuh nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bergaul dengan orang. Karena kenapa? Karena takut pergaulan dengan orang lain, anaknya mungkin dikecewakan, anaknya jadi sakit hati, sedih segala macam. Nah, karena ibunya nggak pingin lihat anaknya sakit hati atau sedih, akhirnya dikurunglah si anak itu di dalam rumah. Tetapi kita bisa menjaga anak itu untuk nggak terluka, tetapi tidak membuat si anak tidak membuat si anak belajar dan kemudian berkembang ya. Jadi permasalahannya bisa muncul atau yang dominan lebih muncul di dalam hubungan kalian berdua seperti ini. Kamu dan pasangan itu sangat ketergantungan. Jadi ibaratnya segala sesuatu itu kamu terlalu tergantung sama pasangan. Dan kalau misalnya pasangan nggak ada di tempat, kamu tuh ibaratnya kayak nggak tahu mesti gimana dan nggak bisa apa-apa gitu. Itu bukan sesuatu hubungan. Kalau ini terus berkelanjutan, itu bukan sebuah hubungan yang cukup menyehatkan ya. Hubungan yang menyehatkan adalah hubungan yang bisa saling membangun kedua belah jiwa untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan kemudian memenuhi tujuan hidup yang ada di dunia ini, seperti itu. Dan kemudian untuk situasi kamu dengan dia ya, dalam situasi ini, saran apa yang diberikan untuk kamu dengan Scorpio-nya kamu yang kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors. Life is in balance. Jadi kamu diminta untuk menyeimbangkan energi kalian berdua. Jadi ibaratnya dalam kehidupan kita, mungkin kamu dengan dia sangat cocok energinya, tetapi karena saking cintanya akhirnya bikin kamu ketergantungan, atau mungkin pasangan kamu ketergantungan sama kamu, akhirnya kamu kehilangan keseimbangan itu. Jadi diminta oleh Spirit Guide atau memberikan saran untuk kamu untuk belajar menyeimbangkan energi kamu antara kamu dengan dia. Saya yakin hubungan kamu dengan dia itu karena saking cocoknya, ibaratnya kecocokan kamu dengan dia sangat oke, otomatis ada kepercayaan di dalam hubungan kamu dengan dia. Jadi
nggak ada salahnya kamu membiarkan dia berkembang atau melakukan sesuatu berdasarkan keputusan dia sendiri, karena ini biar gimana pun adalah hidupnya dia menjadi pasangan kita karena dia bersedia menghabiskan waktunya dengan kita, tapi bukan berarti segala sesuatunya kita yang mengambil kendali dalam dirinya dia. Jadi izinkan dia mungkin ambil keputusan sendiri, belajar, izinkan dia untuk melakukan sesuatu yang bisa mengembangkan jiwanya dia lah, izinkan dia untuk melakukan sesuatu dengan mungkin tujuan hidupnya dia, memenuhi tujuan hidupnya dia, seperti itu. Pokoknya intinya kamu sama dia diminta untuk saling menyeimbangkan, dan kemudian mungkin hilangkan ketergantungan yang terjadi antara kalian berdua, karena ketergantungan satu sama lain bisa sama seperti yang kisah saya bilang anak sama ibu itu. Dan kemudian di sini believe in your own heart felt wishes, ya. Jadi karena mungkin saking ketergantungannya dalam situasi ini, ibaratnya kamu jadi nggak percaya diri dengan keputusannya kamu, segala sesuatu apa harus minta keputusan dari dia, minta izin dari dia, minta persetujuan dari dia. Nah, ini kamu diminta untuk belajar juga untuk mengambil keputusan, biar bagaimanapun this is your life, ini adalah hidupnya kamu. Belajar untuk mempercayai keputusan dalam dirinya kamu. Nah, kamu boleh bilang sama pasangan kamu bahwa mungkin untuk satu hal yang mungkin berat atau mungkin yang menurut kamu mungkin penting dalam kehidupannya kamu boleh minta sarannya dari pasangan kamu, tetapi tetap keputusan ada di dalam tangannya kamu. Jadi misalnya pasangan kamu begini, tetapi kamu mengatakan bahwa menurut kamu saya ingin mengambil keputusan seperti ini. Saya yakin kalau dia memang mencintai kamu, dia akan mensupport full walaupun tidak sesuai dengan pendapatnya dia atau idenya dia atau sarannya dia, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pal yang ketiga. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita lanjut untuk teman-teman yang memilih ke pal keempat, ya. Untuk Scorpio-nya kamu, hubungan kamu dengan dia cocok atau tidak. Di sini ada Ace of Swords, ya, yang membuat saya merasa kayaknya hubungan kalian berdua itu cukup cocok, ya. Ibaratnya di sini dapat kristalnya ini lagi. Nah, Swords, ya, seperti yang saya sering share dengan kawan-kawan, Swords itu menandakan suatu komunikasi atau kejelasan, dan kemudian ini juga ada kristal yang biru yang mengartikan atau terhubung dengan komunikasi, dengan cara kita berkomunikasi dengan throat chakra. Jadi saya melihat bahwa hubungan kamu dengan dia cukup baik, cukup cocok. Jadi ibaratnya komunikasi antara kalian berdua cukup lancar di sini. Ibaratnya permasalahan apapun bisa kalian bicarakan baik-baik, sama seperti si burung ini bertiga, ya. Burungnya ngobrol-ngobrol, terus komunikasi, ngomong, yang lain cukup mendengarkan. Jadi komunikasi antara kalian itu sangat baik, ya, dan cukup cocok antara kalian berdua. Ibaratnya nggak ada habisnya mungkin obrolan kalian, ya. Kalau menghadapi permasalahan mungkin dibahas berdua, dibicarakan berdua, terbuka satu sama lainnya. Oke, misalnya kamu sama dia berdua bersama, kira-kira permasalahan apa yang akan lebih dominan muncul di antara kalian berdua, ya, di sini, ya. This is Ace of Cups. Oke, tapi situasinya in reverse. Oke, let's see. Ace of Cups biasanya ditandakan seseorang yang datang memberikan cinta atau perasaan, tetapi karena energinya terbalik, ya, jadi membuat saya atau merasa bahwa kalian berdua permasalahan yang lebih sering muncul itu mungkin karena dia disebabkan kecemburuan, ya, karena saking banyaknya perasaan. Terus kemudian tipenya Scorpio adalah tipe orang yang lebih posesif, ya. Jadi kalau dia mencintai sesuatu atau dia menyukai sesuatu, dia ingin menguasai dan lebih protektif, ya. Dan ini yang membuat mungkin sering muncul perasaan-perasaan cemburu. Jadi mungkin Scorpio-nya kamu terlalu cemburuan, atau kamu yang terlalu cemburuan sama Scorpio. Yang ini yang akan lebih muncul di dalam hubungan kamu dengan dia. Tapi terlihat, ya, walaupun ada kecemburuan, di sini ada burung putih, dia ada menggigit kayak seperti koin, ya, yang membuat saya merasa walau burung putih ini, saya nggak tahu burung apa, tetapi ini mengingatkan saya pada burung dove yang mengartikan sebagai kedamaian. Jadi walaupun perasaan di dalam dirinya kalian banyak sekali kecemburuan, ketakutan mungkin, atau insecurity, ya, kalau boleh dibilang, tetapi saya lihat situasi kamu dengan dia karena mungkin dikomunikasikan dengan baik, ya. Jadi segala sesuatunya nggak terlalu yang ibaratnya permasalahan yang kalian hadapi nggak sampai destruktif, nggak sampai saling menghancurkan, ya. Jadi ya itu dia, ya. Oke, baik.
Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan ya. Kita lihat kartu saran untuk menghadapi situasi ini ya. Mungkin ada kartu saran dari Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirits. Let's see. Sorry ya kawan-kawan, terkadang pesan yang disampaikan oleh malaikat pelindung itu sebuah pesan yang berentet, atau mungkin panjang, atau mungkin banyak. Jadi terkadang pada saat saya sambil membacakan yang mendengarkan yang disampaikan, ibaratnya kayak kita menerjemahkan. Kawan-kawan pernah lihat gak kalau misalnya menerjemahkan suatu apa ya, kayak misalnya orangnya ngomong bahasa apa, terus dia di samping penerjemahnya langsung cut sambil menerjemahkan ngomong apa, dia harus sambil menangkap kalimat berikutnya itu apa ya. Jadi hampir mirip seperti itu. Jadi tolong dimaklumin kalau misalnya terkadang perkataannya saya, kalau misalnya orang-orang, saya lihat ya kawan-kawan di bawah suka komplain, suka kasih komentar, katanya kakaknya ini, Kak Santi kalau ngomong ribet banget segala macam. Sorry ya, karena terkadang saya harus menangkap apa yang disampaikan Spirit Guide dengan apa yang harus saya ungkapkan kepada kawan-kawan seperti itu. Tapi my Spirit Guide is very kind ya. Spirit Guide yang saya sangat baik, terkadang suka kata yang belum terungkapkan kepada sesuai dengan bacaan kartunya itu juga kadang suka diberitahu lagi ya, diulangin, makanya pesannya kadang suka ngulang-ngulang. Oke, anyway, kita lihat untuk kartu sarannya. Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirits, The Bountiful, Life in Balance ya. Sarannya di sini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat di sini adalah untuk keseimbangan ya, life is balance. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ya, ibaratnya kita butuh keseimbangan. Jadi untuk energi percintaan antara kamu dengan dia, walaupun mungkin banyak sekali kecemburuan, tapi kalau misalnya kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatu ini dengan komunikasi, otomatis hubungan kamu sama dia akan aman-aman aja ya, safe, seperti itu. Oke, segitu aja readingannya untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel saya ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak dan sudah mengklik ke video saya. Dan segini aja dulu readingan kali ini. Sending you so much love. Namaste.